Memasuki kuartal ketiga, bagaimana kinerja SMRA di tengah kondisi pasar properti yang cukup dinamis saat ini, Pak? Ya, Summarecon sejauh ini memang terus selalu optimis ya dengan kondisi, walaupun kondisinya memang sedikit kurang baik ya, tapi Summarecon sebenarnya sangat bersyukur karena target market kami sebetulnya itu lebih kepada middle up. Dan faktanya middle up itu masih punya sebuah ketahanan yang baik ya. Memang kita tahu bahwa di industri properti ini yang cukup ada sedikit masalah di kelas di middle low. Karena memang daya beli mereka juga melemah. Ini juga terkait dengan kondisi ekonomi yang beberapa bulan yang lalu terjadi PHK dan sebagainya, itu mempengaruhi daya beli. Tapi kembali lagi Summarecon memang bersyukur karena target market kita di middle up yang memang masih cukup bagus. Kemudian kalau tadi yang disampaikan adalah itu di kuartal ketiga ya, tapi saya ada data yang terakhir di bulan Oktober. Ya, Oktober ya. Itu kita sudah marketing sales kita udah di 4 triliun dari target 5 triliun. Jadi kita sudah mencapai 80% sekarang. Dengan mungkin tambahan info sedikit year on year-nya itu di sesama Oktober tahun 2024 kita ada pertumbuhan sekitar 26%. Dan kami semakin optimis kami bisa menyelesaikan tahun ini untuk mencapai target 5 triliun. Berarti sebenarnya walaupun kondisi ekonomi sedang dinamis, permintaan properti untuk Summarecon cukup tinggi ya Pak ya? Betul, jadi tadi kan juga disampaikan bahwa Summarecon Serpong mendominasi penjualan sampai 44%, itu betul sekali. Karena kami ini sebenarnya Summarecon kan lebih fokus kepada pembangunan kota terpadu, di mana setiap kota terpadu kami punya satu produk mix, jenis produk yang kita jual kan beberapa rumah dengan harga mulai dari kira-kira 2M ke atas sampai dengan bahkan di Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung ada yang sampai 28M. Itu penjualannya cukup bagus. Artinya yang saya sampaikan tadi di depan bahwa memang kelas middle up itu kebutuhannya cukup tinggi, kemudian juga daya belinya juga cukup bagus. Ini yang membuat kami ada pertumbuhan di dalam marketing sales kami, dan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan bahwa sekarang sudah sampai 4 triliun target. Dari target sebenarnya apa Pak yang bisa kita ambil atau kita ketahui dari strategi yang digunakan oleh SMRA agar permintaan ini tetap stabil di berbagai segmen? Iya, memang sebetulnya kami bermodalkan sekarang kan kita sudah umur 50 tahun ya. Di bulan November ini kita tepat 50 tahun Summarecon. Sejak awal Summarecon berdiri, Summarecon terus fokus kepada pengembangan kota terpadu, di mana kota terpadu itu memang cukup unik karena setiap masyarakat yang bisa tinggal di kota terpadu kami itu mendapatkan satu kelengkapan yang fasilitas yang bagus. Itu kita tetap terjaga. Sehingga fasilitas yang kita kembangkan pun juga terus membuat mereka menjadi semakin aman, nyaman tinggal di kota terpadu yang kami kembangkan. Sebagai contoh, baru saja di Summarecon Mutiara Makassar yang pengembangan kami township di Makassar, kami baru menyelesaikan satu exhibition, satu venue untuk exhibition, untuk acara-acara semacam gedung pertemuan begitu kalau bahasa paling gampangnya ya. Itu cukup punya respon bagus dan akhirnya seperti ada pameran otomotif yang cukup bergengsi berada di sana. Kemudian juga ada event-event yang bagus sehingga membuat kondisi township kami di Summarecon Mutiara Makassar itu semakin vibrant dan ramai, dan itu impact kepada pertumbuhan dari para pebisnis F&B yang ada di sana juga ikut tumbuh.
dan itu juga sangat membantu pertumbuhan penjualan dari Summarecon Mutiara Makassar sendiri. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau Summarecon Bekasi misalnya, kami sekarang lagi mengembangkan Summarecon Mall Bekasi yang tahap 2, di mana konsepnya itu benar-benar experience based mall, di mana di sana ada fasilitas olahraga yang sangat lengkap. Di atas mall itu ada satu fasilitas olahraga yang lengkap. Open space gitu ya Pak ya? Iya, dan ada satu kolam renang yang ukuran Olimpik, kemudian ada beberapa fasilitas olahraga. Ini juga tentunya akan menjadi sebuah kenyamanan dan kenikmatan dari para penghuni yang sudah membeli rumah properti di Summarecon Bekasi. Itu dua contoh yang kami kembangkan, kami sampaikan bahwa ini pengembangan kami memang fokus ke sana. Summarecon Serpong berarti kan bisa dikatakan menjadi penyumbang atau kontribusi terbesar ke perusahaan. Nah, bagaimana dengan marketing sales atau strategi yang digunakan untuk wilayah-wilayah lain, katakanlah Bandung, Bekasi, Makassar? Sebetulnya Summarecon sendiri punya satu strategi, yaitu fokus terus mengembangkan township yang sudah ada 9 township kita, dan masing-masing memang punya kekhususan sendiri-sendiri. Tapi intinya bahwa kita nomor satu tetap harus menjaga kepercayaan. Ya, itu nomor satu. Sehingga urusan komitmen, serah terima tepat waktu, kualitas itu menjadi hal yang paling nomor satu. Dan kita sangat mengedepankan kualitas produk yang ini menjadi sebuah satu kebanggaan kami yang kami bisa dipercaya konsumen karena kualitas kami. Kemudian juga kita juga terus mengembangkan fasilitas di kota terpadu kami agar si konsumen yang tinggal di sana juga merasa aman, merasa nyaman. Dan kemudian juga dengan fasilitas yang sudah terpenuhi itu, terutama fasilitas komersial, para penghuni atau para pelaku bisnis juga bisa mengembangkan bisnisnya di township kami. Karena selain itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi akibat bisnis, tapi juga secara garis besar, secara umum itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pertumbuhan ekonomi kepada daerah tertentu yang berada di township kami berada di daerah tersebut gitu.